Hai, balik lagi sama saya Tasya. Mau sharing soal cancer journey. Ini udah sekitar 1 tahun post-op. Aku operasi sekitar Agustus 2023. Terus aku udah aku total operasi, jadi aku nggak ada tiroid lagi. Aku udah jalani ablasi, dosisnya lupa, tapi Oktober 2023. Setelah itu aku sekitar 2 kali setiap 3 bulan cek whole body scan untuk kanker tiroidnya. Dan kemarin itu untuk pertama kalinya 6 bulan, dan alhamdulillah masih bisa dibilang aman gitu. Jadi based on lab, hasil darah dan hasil scan, tidak ada menunjukkan datanya tidak menunjukkan bahwa si cancer itu sendiri aktif gitu. Jadi dokter minta aku cek lagi 6 bulan berikutnya, which is di bulan Maret 2025. Nah, dari situ baru dokter bisa lihat apakah kita bisa lanjutin check up untuk setiap 1 tahun sekali. Jadi aku kemarin itu dengan dosis Euthyrox harian 150. Terus dokter tanya kan, apa sih yang aku rasain? Yang aku rasain itu terus dokter bilang kan, kalau misalnya ada rasa berdebar, kalau cuma sekali 2 kali, it's okay. Itu cuman penyesuaian obat aja gitu. Nah terus, tapi lama-kelamaan kok aku kadang sering kayak, bukan nyesek tapi ada perasaan berdebar gitu. Berdebar itu bukan langsung sesaat setelah minum obat, kayak misalkan mungkin sore gitu menjelang mau tidur, atau di atas jam 6 tuh kadang aku suka kayak berdebar gitu. Nah itu sering juga enggak, cuman lebih sering dari sebelumnya gitu. Terus kan aku rutin cek hormon T4, TSSH ya namanya, dan T3. Nah aku perhatiin T3-nya tuh oke, yang kedua itu bisa dibilang normal, tapi T3-nya itu tetap masih tinggi gitu. Jadi aku sampein ke dokter, dok, aku tuh di sana, aku di Sumbawa itu rutin cek sebulan sekali atau 2 bulan sekali untuk kadar hormonku, tapi T3-nya tuh nggak berubah-berubah, selalu tinggi gitu loh, dan aku sering rasain deg-degan. Jadi akhirnya diputusin kemarin setelah scan whole body scan, diturunin dosisku jadi 100 gitu. Dan dokter minta sebulan setelah kita turunin dosis ini, kita telekonsul lagi. Jadi kamu kasih tahu saya gimana hasil darahnya di sana. Dia udah kasih rujukan juga untuk ambil darah di Sumbawa. Nah dari situ baru kita bisa adjust lagi gitu. So far sih itu aja, dan sekarang lagi seperti biasa setelah 2 minggu stop obat untuk keperluan body scan, aku penyesuaian lagi obat gitu ya kan, penyesuaian lagi badanku dengan pil hormon itu, which is agak lumayan susah buang air gitu. Tapi terlepas dari itu biasa aja, sama aja kayak kita minum vitamin, misalnya vitamin D atau vitamin apa. Awal-awal itu kan badan kita kayak sembelit gitu loh, ini apalagi sih ini masuk ke badan kita, tapi lama-kelamaan pasti aku yakin akan biasa aja gitu, seperti sebelum-sebelumnya. Nah terus ada seperti kayak mungkin yang bikin aku lumayan deg-degan juga itu, jadi semenjak aku kanker tiroid ini, aku jadi lebih aware sama badanku kan, maksudnya dari luar gitu. Jadi
sebelum tidur tuh aku sering cek sini, terus cek ketiak, cek payudara, terus cek semuanya sampai di paha gitu ya. Karena nggak mau kelewatan lagi kayak waktu kemarin gitu. Terus suatu hari aku di bulan Juli itu aku menemukan benjolan di dadaku, tapi posisinya itu di tulang. Nah, pergilah kita liburan aku sama suamiku. Terus aku bilang, aku kok nemuin ini ya. Terus udah kata suamiku, udah deh jangan mulai parno lagi. Udah sampainya di Jakarta aku coba ketemu dokter onkoku yang di RSPI. Terus USG. Terus di situ saat itu benjolan itu tuh 2 cm dan dari awal dokter radiologinya tuh bilang, Bu ini tuh kesannya lebih ke apa ya, hematonya yang aktif gitu, maksudnya yang terjadi kelainan tuh hematonya gitu. Ibu ada benturan gak gitu? Saya sih gak ada ya dok, cuma saya ngerasain ini tuh kayak memang setelah gym berat gitu. Nah terus tapi aku melaksanakan karena aku terlalu panik dan aku mesti balik ke Sumbawa kayak berapa hari kemudian setelah itu. Nah aku melaksanakan USG mamanya itu di saat aku menstruasi karena aku nggak ada pilihan lain gitu loh. Nah terus dokter onkonya juga bilang ya ini sih tidak seharusnya dilakukan saat ibu menstruasi, seharusnya ibu kembali 5 hari lah gitu paling nggak setelah menstruasi. Nah terus akhirnya dokter bilang kembali lagi aja Bu, kembali lagi 3 bulan ya karena ada history cancer. Nah kebetulan memang 3 bulan itu aku harus kembali ke Jakarta untuk lakukan cancer scan gitu. Akhirnya tadi hari ini saya melakukan lagi melakukan USG lagi. Terus anehnya si ukuran yang benjolan di dada itu mengecil jadi 0,8. Nah terus mengecil dan jadi udah pasti itu tuh posisinya di jaringan kulit. Kalau dokter onkoku yang di RSPI itu bilangnya itu tumor. Jadi kan semua benjolan itu udah dibilang tumor ya. Apakah itu ganas atau enggak itu klasifikasinya beda lagi gitu. Nah jadi setelah mengecil ke 0,8 dokter bilang ini itu tumor soft tissue. Saya tidak concern akan hal ini, tidak seperti waktu Mbak cancer datang dengan cancer kalau bisa minggu depan kita operasi atau besok gitu. Enggak, ini sih bukan sesuatu yang ini, tapi kalau memang Mbak kan parnoan, kita bisa aja sekarang lakukan lokal anestesi dan kita ambil gitu. Lumayan lemes ya, kaget juga gitu. Terus akhirnya aku coba cari second opinion ke rumah sakit Mandaya yang di tempat dimana aku melakukan ablasi. Terus di situ USG-nya itu udah bukan mamai lagi tapi lebih fokus ke benjolan yang ada di dada, tulang dada itu. Menurut aku di tulang dada ya, karena posisinya memang tepat di atas tulang gitu di kulit. Terus jadi ultrasoundnya itu namanya sensitive soft tissue gitulah, pokoknya extreme soft tissue ultrasound. Nah di situ dokter USG-nya tuh bilang ini malah makin tambah nggak kelihatan lagi, dan dia juga bilang sama seperti dokter radiologi yang di RSPI bilang ini seperti benturan aja gitu loh, kalau memang misalnya sifatnya mengecil pun jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan lagi. Aku akhirnya konsul juga ke dokter onko yang ada di Mandaya itu. Nah dokter onkonya juga sama bilang bahwa ini sih bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan gitu ya. Ibu kenapa concernnya? Memang dari tiroid bisa ke payudara gitu. Dia bilang enggak juga. Ini enggak dok, saya concernnya tuh saya punya sesuatu yang lain di badan saya karena kan memang bakat aja gitu. Terus enggak bu, nggak apa-apa. Lagi pula kalau di black juga 0, kan itu turun lagi nih hari ini jadi 0,6. Nah dokter bilang kalaupun kita black itu akan susah juga nyarinya gitu. Dan
akan ngerusak, ya maksudnya kan kita nyari-nyari akan ngerusak jaringan sekitarnya juga. Jadi ya udah ibu tunggu aja gitu. Tapi poinnya adalah kalau memang kamu ada concern sesuatu dengan badan kamu, itu segera mungkin, maupun itu ya kayak cuman lemak-lemak, menurut kamu ini kayaknya nggak ada keras-kerasnya sama sekali walaupun itu cuma lemak, lebih baik seawal mungkin gitu, seawal mungkin untuk periksain. Jadi kedepannya aku tetap akan mau, mungkin karena aku parnoan ya, jadi aku tanya-tanya sama dokter, dok kira-kira saya butuh nggak PET scan gitu. Terus dokter bilang sebenarnya sih nggak perlu ya, karena sudah beberapa kali tes whole body scan itu terbukti ya tidak ada tanda-tanda reaktif. Tapi kalau memang ibu pengen tahu apakah ibu punya kanker yang lainnya atau enggak di badan ibu selain kanker tiroid, saya bisa rujukin. Nah, aku kepikiran tuh, aku pingin aku ambil kayak ya scan aja gitu loh, scan untuk keperluanku sendiri, dan aku pengen ambil genetic test untuk aku tuh bakat di cancer apa gitu. Oh iya, aku kemarin juga akhirnya ambil ke dokter nutrisi itu, aku udah ambil namanya nutrigenomic itu kan. Nah di situ ketahuan bahwa aku ada food intolerance, banyak macam-macam kayak kacang, susu, gluten aku enggak, cuma